Kalau Cak Dava ini, Cak Dava. punggungnya tuh sangat membekas dipukulin sama ayahnya dari kecil dia. Oke. Gimana tuh ya dari kecil terus melihat ayahnya bawa cewek cantik bolak-balik, papa mama cerai gitu kan. Nggak mudah loh dia masa kecilnya loh. I see. Tapi sekarang di Ngaji Roso uangnya banyak. Karena affiliate-nya paling banter tuh Dava di Ngaji Roso tuh sekarang. Very Jadi tapi masih ya kadang nyimpen rasa itu masih ya Pak ya? Masih kayaknya. Gimana teh nasihatnya teh? Oke, Dava. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya. Ketangkep nggak itu sementara? Kamu adalah makhluk cahaya. Kamu bukan tubuh, Dava. Kamu bukan emosi, kamu bukan pikiran. Sejatinya kamu adalah percikan ruhnya, isinya cinta. Jadi ini kemarahan, kesedihan kamu, selama ini kamu gini, megangin terus. Sekarang mundur satu langkah gini boleh nggak? Nah, hanya menyaksikan aja semua cerita masa kecilmu, karena itulah yang membentuk kamu keren jadi kayak sekarang. Wow. Ini adalah sekolah kehidupan untuk kamu. Artinya, jangan ulangi kayak gitu sama anak-anak kamu ya. Rasanya perih kayak gini. Nah, semua kisah masa lalumu kan udah lama terjadi ya. Itu ibarat memori kaset yang udah lama. Boleh nggak usah diputar-putar lagi di kepala kamu, boleh nggak? Izinkan mengalir terurai sebagai cerita indah. Memori nggak akan bisa hilang, tapi nggak usah dikasih rasa lagi. Memorinya nggak pernah hilang, Mas. Dia tetap ada, tapi udah nggak ada rasanya gitu. Boleh nggak semua rasa sedih, takut, kecewa, marahmu ini izinkan kamu alirkan ke asalnya, ke energi cinta itu. Karena energi cinta ini, Mas, energi Sang Maha, dia memanifest jadi dua. Manifest itu artinya mewujud. Manifest itu artinya mewujud. Energi cinta ini dia termanifest jadi dua. Jadi cerita bahagianya Dava, cerita sedih yang barusan Dava. Ini dua-duanya cinta, Dava. Yang satu membuat kamu bersyukur, yang satu ketika kamu dipukul dan lain-lain membuat kamu belajar. Belajar sekarang udah menuju 3 digit teh. Membuat kamu belajar bertumbuh, karena lewat semua peristiwa itulah kamu jadi kayak sekarang. Nah, semua cerita itu mau dipegangin terus atau mau dilepas? Izinkan mengalir boleh, izinkan alirkan kembali ke asalnya, izinkan kamu ikhlaskan. Wahai Allah semesta yang maha baik, aku terbuka menerima semua cerita ini dalam hidupku. Dalam kesadaranku bahwa aku menerima kebahagiaan juga ada cerita sedih ini. Aku ikhlas menerima. Itu endapan emosi, Mas. Di titik Mas Davanya sadar menerima, dia meleleh, Mas. Oh. Ketangkep nggak? Yang tadinya dia stuck di susunan sel tubuhmu, ketika kamu menyadari kesedihan dan luka kamu dipukul orang tua kamu, iya, aku melihatnya ini juga cinta. Meleleh dia, Dava. Boleh dialirin nggak? Boleh ya? Lepasin boleh. Kalau mau nangis dulu juga boleh. Udah enggak? Yuk kita alirkan yuk. Dia beres semua dari susunan sel saraf tubuhmu. Tarik nafas, Dava. Tarik energi cinta dari ruang indah ini. Lalu tahan sebentar, biarkan dia melarutkan luka sedih sisa-sisanya. Lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, lalu antar dia dengan senyum kamu. Wah, manis ya. Mas Dava menuju 3 digit, Beb. Keren, yeay. Keren. Wow, indah sekali cerita-ceritanya ya. Iyalah. Makanya aku bilang kan, 99% itu semua kru yang ikut aku tuh struggling hidupnya dulu. Oke, Gak tahu kenapa bisa kayak gitu ya. Very cool. Keren, Mau keren. tanya teh, kalau tiap tulis buku syukur dan asumsi saking bener-bener ngerasain aku sampai nangis itu nggak apa-apa kah teh? Nggak apa-apa. Kalau nangis nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu nulis buku syukur sambil nangis nggak apa-apa. Tapi yang paling penting kamu mensyukuri bahwa kamu masih dikasih tubuh dan masih dikasih
daya untuk mengalirkan kebaikan kepada orang lain. Itu aja. Dan aku pesan untuk Dava, untuk Habib, untuk Indri, untuk semua teman-teman, Nawa itu bekerjanya semata-mata ingin menyamakan visi misi yang Allah rencanakan untuk kita sebagai makhluk cahaya percikannya untuk sama sifatnya seperti itu. Ketika kamu melakukan sesuatu tanpa pengen dibalas, pokoknya udah aja, ngalirin aja. Itu tuh yang bikin Kamu akan cepet dapat malah yang kayak tanpa gitu batas. sih. Iya, Mas. Iya. Iya. Yang bikin justru lebih cepat kayak gitu. Beda sama yang kemerusung. Yang penting tujuannya duit. Kan beda, Mas. Kalau Iya. kayak kamu lah ya, kamu ketemu siapa tiba-tiba kamu di prospek, kelihatan loh. Iya. Ayo bener, dong, ayo dong, ayo dong, ayo Kita dong. malah nggak nyaman kali ya. Kelihatan, Iya. maksudnya kelihatan dan kerasa. Ini benar, motifnya benar. motif Iya, motif setuju. cuan. Ini motifnya motif cuan atau motif cinta, kan Kurang elegan lah ya. beda. Kalau yang motifnya semata-mata mengalirkan cinta, dia nothing tulus aja. Orang getaran cinta itu nggak akan pernah bikin ini kok. aja suasana di lingkungan kerjamu, bosmu, itu pokoknya gimana supaya dia tuh bener-bener percaya utuh sama kamu. Itu loh PR-nya yang paling penting sebenarnya gitu. Sebetulnya ketika kita ingin orang percaya atau enggak, itu bukan di ranah keinginan kita, tapi bahasa tubuh getaran kita juga bisa kerasa sama orang. Yang pada akhirnya orang nggak perlu kita ngomong, dia juga pasti bakal jadi percaya. Karena getaran frekuensi ini nggak bisa dibohongin, Mas Hendra. Kalau Mas Hendra nggak sefrekuensi sama aku, kita nggak bisa sering-sering ketemu. Iya. Mas Hendra walaupun di WhatsApp diminta, Mas wawancara aku dong, Mas aku mau dong, Mas aku bayar Mas deh Mas wawancara. Banyak tuh yang pengen bayar. Nggak nyambung, bener, ya bener, nggak bener. ketemu, tubuhmu nolak sendiri. Oh, itu bener tuh, banyak yang pengen bayar aku untuk wawancara Tubuhmu gitu. nolak sendiri. Termasuk yang menarik ya, termasuk yang menarik. Aku tuh sampai saat ini masih pegang sebuah idealisme gitu. Ketika kemudian ada narasumber yang ini sangat menguntungkan, views banyak dan lain sebagainya. Tapi kalau udah mulai nggak bener, aku tinggal. Aku tinggal. Meskipun secara keuntungan aku rugi sebenarnya, ya. Tapi idealisme itu masih kupegang gitu, daripada kemudian merugikan banyak orang. Daripada kamu berantem sama nuranimu sendiri. Iya, kan? itu juga sih, benar. Substansinya kan benar. sebetulnya itu, kamu nggak mau tabrak itu sebetulnya. itu indah sekali gitu. Kita bisa melihat, mendengar dan merasakan itu semua. Tapi yang jauh lebih indah adalah kita membersamai pertumbuhan kesadaran teman-teman. Wah, itu seneng banget. Teman-teman, kita jumpa besok ya. Teh Febi biar istirahat dulu karena tadi baru datang. Ya. Jadi kita besok sekali lagi buat teman-teman yang misalnya masih pengen terhubung di kelas Badan Revolution Batch 27, besok online, silakan join WhatsApp nomor yang sudah disematkan. Kalau misalnya pengen di bulan Juni, nanti di 26 Juni ya teman-teman ya, online betul. Ya. Yang pengen ketemu sama Teteh, Pak Mardigu, sama Mbak Amanda besok tanggal Jogja. 30 Mei di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Kita sudahi sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Yang pengen 3 buku goals, buku syukur dan buku asumsi, silakan WhatsApp Mbak Vina. Silakan hubungi Mbak Vina. Silakan hubungi admin Ngaji Roso ya. Nanti itu buku kosongan, tapi ada panduannya, ada teknik pengisiannya. Itu sih buku diwajibkan, khususnya buat teman-teman yang ikut kelas Badan Revolution ya. Karena titik perubahan yang paling terasa itu adalah ketika menjalankan 30 days daily routine sih. Ya. Oke, Teh Febi, terima kasih. Kita istirahat dulu ya. Terima kasih. Sampai ketemu malam.